Embun pagi masih menggantung di dedaunan ketika Zulfan menutup pintu rumah kayunya. Di halaman, istrinya, Dewi, sedang menyiram bunga melati yang baru ditanam beberapa bulan lalu. Rumah sederhana itu berdiri di pinggir desa yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, tetapi penuh dengan rasa syukur. Zulfan bekerja sebagai pengrajin mebel yang terkenal jujur dan teliti. Hasil kerjanya tidak pernah mengecewakan. Sementara Dewi membantu mengurus rumah sekaligus membuat kue yang dititipkan ke warung-warung di desa. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, Zulfan selalu berkata, rezeki bukan hanya soal banyaknya uang, tetapi tentang keberkahan. Kalimat itu selalu membuat Dewi tersenyum. Kalau begitu, kita sudah kaya sejak lama, jawab Dewi sambil menyerahkan bekal makan siang. Mereka tertawa bersama. Hari itu, Zulfan menerima kabar bahwa keluarga besarnya akan mengadakan pertemuan tahunan di rumah nenek. Seluruh anggota keluarga diminta hadir karena ada beberapa hal penting yang harus dibicarakan. Besok kita berangkat pagi ya, Wi, kata Zulfan. Ada acara apa? Musyawarah keluarga. Dewi mengangguk. Selama menikah 2 tahun dengan Zulfan, ia belum pernah mengikuti pertemuan keluarga besar. Ia penasaran seperti apa suasananya. Keesokan harinya, halaman rumah nenek sudah dipenuhi kendaraan. Anak-anak berlarian sambil tertawa, para ibu sibuk menyiapkan makanan, sedangkan para bapak berbincang di bawah pohon mangga yang rindang. Di tengah keramaian itu, Dewi melihat seorang wanita paruh baya yang ramah menghampirinya. Selamat datang, Dewi. Aku Ratna, sepupu Zulfan. Ratna dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia memilih tetap tinggal di desa dan mengabdikan diri sebagai guru mengaji bagi anak-anak. Dewi langsung merasa akrab dengannya. Aku senang akhirnya bisa bertemu keluarga besar, ucap Dewi. Ratna tersenyum hangat. Di keluarga ini, kami selalu menganggap semua anggota sebagai saudara yang harus saling menjaga. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi penuh makna. Menjelang siang, seluruh keluarga berkumpul di ruang utama. Sang kakek, yang menjadi sesepuh keluarga, membuka musyawarah dengan doa. Setelah beberapa pembahasan mengenai pembagian jadwal merawat makam leluhur dan kegiatan sosial keluarga, sang kakek mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Dewi terkejut. Semoga tradisi naik ranjang di keluarga kita tetap dijaga. Ruangan mendadak hening. Dewi saling berpandangan dengan Zulfan. Ia pernah mendengar istilah itu dari orang lain, tetapi selalu disampaikan dengan makna yang negatif. Melihat kebingungan Dewi, Ratna tersenyum pelan. Jangan salah paham dulu. Sang kakek kemudian menjelaskan. Di keluarga kita, istilah itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Itu hanyalah nama tradisi lama yang diwariskan turun-temurun. Semua anggota keluarga mendengarkan dengan saksama. Tradisi ini mengajarkan bahwa ketika ada anggota keluarga yang tertimpa musibah hingga tidak mampu mengurus anak-anak atau orang tuanya, maka keluarga lain wajib mengambil alih tanggung jawab untuk membantu. Yang naik ranjang bukan hubungan antar manusia, melainkan naik ke tempat tanggung jawab yang sebelumnya dipikul orang lain. Dewi menghela napas lega. Jadi maksudnya meneruskan amanah. Benar, jawab sang kakek. Amanah tidak boleh ikut hilang bersama musibah. Ratna menambahkan, di keluarga kita, tidak ada yang boleh merasa sendirian. Kalimat itu membuat hati Dewi hangat. Selesai musyawarah, keluarga menikmati makan siang bersama. Tidak ada perbedaan antara yang kaya maupun sederhana. Semua duduk bersila di atas tikar panjang. Dewi memperhatikan bagaimana para sepupu saling membantu menyuapi anak-anak, membersihkan piring, hingga mengantar makanan kepada tetangga yang sedang sakit. Ia mulai memahami mengapa keluarga Zulfan begitu rukun. Bukan karena mereka tidak pernah memiliki masalah,
melainkan karena mereka memilih menyelesaikan masalah bersama. Dalam perjalanan pulang, Dewi berkata lirih, "Mas, sekarang aku mengerti mengapa keluargamu selalu kompak." Zulfan tersenyum. "Kami diajarkan bahwa keluarga bukan hanya tempat berbagi kebahagiaan, tetapi juga tempat memikul beban bersama." Ternyata selama ini banyak orang salah memahami nama tradisi itu. Iya, padahal yang diwariskan bukan adatnya, melainkan nilai kepeduliannya. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Zulfan semakin sibuk menerima pesanan mebel dari kota. Dewi pun mulai mengembangkan usaha kuenya hingga dikenal di desa tetangga. Suatu sore, ketika mereka sedang menikmati teh hangat di teras rumah, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Ratna turun dengan wajah yang tampak cemas. "Zulfan, Dewi, aku membawa kabar yang kurang baik." Jantung Dewi berdegup lebih cepat. "Ada apa, Kak Ratna?" Ratna menarik napas panjang sebelum menjawab. "Sepertinya, keluarga kita akan segera menghadapi ujian yang sesungguhnya." Ucapan itu membuat Zulfan dan Dewi saling berpandangan. Mereka belum mengetahui bahwa musibah besar akan datang, dan untuk pertama kalinya, makna sebenarnya dari tradisi keluarga itu akan benar-benar diuji. Malam itu hujan turun begitu deras. Angin berembus kencang hingga ranting-ranting pohon bergoyang. Di ruang tamu rumah Zulfan, suasana terasa tegang setelah Ratna menyampaikan kabar yang dibawanya. "Ada apa sebenarnya, Kak?" tanya Zulfan dengan wajah cemas. Ratna menarik napas panjang. "Paman Harun mengalami kecelakaan saat pulang dari kota." Zulfan langsung berdiri. "Bagaimana keadaannya?" "Alhamdulillah beliau selamat, tetapi kakinya patah dan harus menjalani pengobatan selama beberapa bulan. Dokter meminta beliau tidak boleh bekerja dulu." Suasana menjadi hening. Paman Harun dikenal sebagai tulang punggung keluarga. Selain menghidupi istrinya, ia juga merawat dua anak yang masih duduk di bangku sekolah serta ibunya yang sudah lanjut usia. Jika ia tidak bisa bekerja, seluruh keluarga akan kesulitan. Dewi menggenggam tangan Zulfan. "Innalillahi, semoga beliau segera diberi kesembuhan." Ratna mengangguk. "Itulah sebabnya besok keluarga besar akan kembali berkumpul." Keesokan paginya, rumah nenek kembali dipenuhi anggota keluarga. Tidak seperti pertemuan sebelumnya yang penuh canda, kali ini wajah semua orang terlihat serius. Paman Harun hadir dengan kursi roda. Kakinya masih dibalut gips. Melihat itu, hati Zulfan terasa pilu. Paman Harun tetap tersenyum. "Jangan bersedih. Ini hanya ujian." Musyawarah pun dimulai. Sang kakek berkata, "Kita tidak sedang mencari siapa yang paling kaya. Kita sedang mencari siapa yang paling siap memikul amanah." Semua mengangguk. Tidak ada yang saling menyalahkan. Tidak ada yang saling melempar tanggung jawab. Setiap anggota keluarga mulai mengusulkan bantuan yang mampu mereka berikan. "Aku akan mengantar anak-anak sekolah setiap pagi," kata salah seorang sepupu. "Aku akan membantu biaya pengobatan setiap bulan," ujar yang lain. Ratna mengangkat tangan. "Aku bersedia mengajari anak-anak mereka mengaji setiap sore agar orang tuanya bisa lebih tenang." Semua tersenyum. Kini giliran Zulfan. Ia terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Mantap, aku akan membantu usaha Paman Harun." Semua mata memandang ke arahnya. "Aku akan mengerjakan pesanan mebel beliau sepulang kerja. Keuntungan tetap menjadi milik keluarga Paman Harun." Paman Harun langsung menggeleng. "Tidak, Zulfan. Itu terlalu berat." Namun Zulfan tersenyum. "Bukankah keluarga kita diajarkan bahwa rezeki akan terasa ringan jika dipikul bersama?" Ruangan menjadi hening. Sang kakek mengusap air mata yang mulai menggenang. Inilah makna sebenarnya tradisi yang diwariskan leluhur kita. Sepulang dari musyawarah, kehidupan Zulfan berubah. Pagi hingga sore ia bekerja di bengkel mebel miliknya.
Malam hari ia datang ke bengkel Paman Harun untuk menyelesaikan pesanan yang tertunda. Sering kali ia baru pulang ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Dewi selalu menunggu di ruang makan. Makanan hangat telah tersedia. Capek ya, Mas? Sedikit, tapi wajahmu terlihat bahagia. Sulfan tersenyum. Karena aku tahu apa yang kulakukan bisa meringankan beban keluarga. Dewi mengangguk bangga. Ia pun mulai ikut membantu. Setiap pagi ia memasakkan makanan untuk keluarga Paman Harun. Sesekali ia mengantar kebutuhan pokok tanpa ingin diketahui banyak orang. Ratna juga tak pernah absen datang setiap sore. Ia menemani anak-anak belajar, membantu pekerjaan rumah, bahkan menghibur nenek mereka yang sering merasa kesepian. Hari demi hari berlalu. Perlahan, beban keluarga Paman Harun mulai terasa lebih ringan. Suatu malam, ketika semua pekerjaan selesai, Paman Harun memanggil Zulfan. "Nak." "Iya, Paman. Terima kasih." Zulfan tersenyum. "Untuk apa?" "Karena kamu tidak hanya membantuku bekerja. Lalu, kamu membuatku percaya bahwa aku tidak pernah sendirian." Zulfan menatap pamannya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah pernah mengajariku satu hal." "Apa itu?" "Kalau kita bisa meringankan beban saudara hari ini, suatu saat ketika kita lemah, Allah akan mengirim orang lain untuk meringankan beban kita." Paman Harun mengangguk sambil tersenyum haru. Beberapa bulan kemudian, keadaan mulai membaik. Kondisi Paman Harun berangsur pulih. Pesanan mebel kembali berjalan. Namun di saat semua orang merasa ujian telah selesai, sebuah surat datang dari kantor desa. Surat itu berisi kabar bahwa tanah warisan keluarga yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghasilan bersama akan terkena proyek pembangunan jalan baru. Sebagian anggota keluarga ingin menjualnya. Sebagian lagi ingin mempertahankannya. Untuk pertama kalinya, keluarga besar terpecah menjadi dua kubu. Ratna memandang Zulfan dengan wajah khawatir. "Sepertinya ujian kita belum selesai." Zulfan mengangguk pelan. "Justru sekarang, persatuan keluarga akan benar-benar diuji." Kabar mengenai proyek pembangunan jalan cepat menyebar ke seluruh desa. Tanah warisan keluarga yang selama puluhan tahun menjadi kebun dan sumber penghasilan kini menjadi incaran pemerintah karena letaknya sangat strategis. Nilai ganti ruginya tidak sedikit. Bagi sebagian anggota keluarga, itu adalah kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Namun bagi yang lain, tanah itu bukan sekadar aset, melainkan peninggalan leluhur yang penuh kenangan. Beberapa hari kemudian, keluarga besar kembali berkumpul di rumah sang kakek. Suasana kali ini jauh berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada canda. Yang terdengar hanyalah bisik-bisik penuh kekhawatiran. Salah seorang paman berdiri lebih dulu. "Menurutku tanah itu sebaiknya dijual. Uangnya bisa dibagi rata. Kita semua juga membutuhkannya." Beberapa anggota keluarga mengangguk setuju. Namun yang lain segera menyampaikan pendapat berbeda. "Kalau tanah itu dijual, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu nanti?" Perdebatan mulai memanas. Masing-masing merasa pendapatnya benar. Dewi yang duduk di samping Zulfan hanya bisa memperhatikan. Baru kali ini ia melihat keluarga besar yang biasanya kompak mulai berbeda pendapat. Ratna menghela napas panjang. "Kalau terus begini, kita akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada tanah." "Apa maksudmu?" tanya salah seorang sepupu. Ratna menjawab pelan. "Persaudaraan." Ruangan kembali hening. Melihat keadaan yang semakin memanas, sang kakek meminta semua orang menenangkan diri. "Aku ingin mendengar pendapat Zulfan." Semua mata langsung tertuju kepadanya. Zulfan sempat terdiam. Ia tidak ingin memihak siapapun. Baginya, kedua pendapat sama-sama memiliki alasan yang baik. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya berbicara. "Menurutku, kita jangan terburu-buru mengambil keputusan." "Kenapa?" tanya seorang paman.
karena uang bisa dicari lagi. Tetapi jika hubungan keluarga rusak, belum tentu bisa diperbaiki. Semua mulai mendengarkan. Aku tidak menolak menjual tanah. Aku juga tidak memaksa mempertahankannya. Tapi mari kita cari jalan yang membuat semua orang merasa dihargai. Ucapan Zulfan membuat suasana sedikit mencair. Malam harinya, Zulfan mengajak Ratna melihat kebun warisan itu. Angin berembus lembut, pohon-pohon tua masih berdiri kokoh. Ratna tersenyum tipis. Dulu waktu kecil kita sering bermain di sini. Zulfan mengangguk. Ayah pernah bilang, tanah ini memang berharga. Tapi bukan karena nilainya. Lalu karena apa? Karena setiap pohon di sini ditanam dengan kerja keras keluarga. Ratna memandang hamparan kebun itu. Aku takut uang membuat kita lupa akan pengorbanan mereka. Zulfan tersenyum. Kalau begitu, tugas kita bukan mempertahankan tanahnya, tetapi mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan. Ratna mengangguk setuju. Keesokan harinya, Zulfan diam-diam menemui kepala desa. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang proyek tersebut. Setelah berbincang cukup lama, ia mendapatkan sebuah informasi penting. Ternyata pemerintah tidak membutuhkan seluruh tanah keluarga. Hanya sebagian kecil yang akan digunakan untuk pembangunan jalan. Sisanya masih bisa dimanfaatkan. Mendengar kabar itu, wajah Zulfan langsung berbinar. Ia segera pulang menemui seluruh keluarga. Dalam musyawarah berikutnya, Zulfan menjelaskan hasil pertemuannya. Kita tidak harus kehilangan semuanya. Semua orang saling berpandangan. Pemerintah hanya membeli sebagian tanah. Sisanya tetap menjadi milik keluarga. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi penuh harapan. Zulfan melanjutkan, uang ganti rugi bisa kita gunakan untuk membangun usaha bersama atas nama keluarga. Usaha apa? Tanya seseorang. Dari hasil kebun yang tersisa, kita bisa membangun tempat pengolahan hasil panen dan membuka lapangan pekerjaan untuk anggota keluarga. Semua mulai berdiskusi dengan lebih tenang. Tidak lagi saling menyalahkan. Ratna tersenyum bangga melihat perubahan suasana. Kamu berhasil mengingatkan mereka tentang arti musyawarah. Zulfan menggeleng pelan. Bukan aku. Lalu siapa? Tradisi keluarga kita. Ratna tersenyum. Tradisi yang mengajarkan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan kebersamaan. Beberapa minggu kemudian, keputusan akhirnya disepakati. Sebagian tanah dijual sesuai kebutuhan proyek, sementara sisanya tetap menjadi milik keluarga dan akan dikelola bersama. Semua merasa lega. Perselisihan yang sempat muncul perlahan menghilang. Namun ketika semua mengira kehidupan akan kembali tenang, sebuah kabar mengejutkan datang dari kota. Seorang investor besar tertarik membeli seluruh usaha mebel milik keluarga dengan harga yang sangat tinggi. Jika menerima tawaran itu, Zulfan dan keluarganya bisa hidup berkecukupan seumur hidup. Namun, mereka harus meninggalkan desa dan melepaskan usaha yang selama ini menjadi sumber kehidupan banyak kerabat. Zulfan dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Sore itu, langit desa tampak berwarna jingga. Zulfan duduk di beranda rumah sambil memandangi lembaran proposal yang baru diterimanya. Di sampingnya, Dewi menyuguhkan secangkir teh hangat. Mas, dari tadi diam saja. Apa isi surat itu? Tanya Dewi. Zulfan menghela napas panjang. Investor dari kota ingin membeli seluruh usaha mebel keluarga. Dewi terkejut. Seluruhnya? Iya. Bahkan mereka menawarkan harga yang sangat tinggi. Dewi membaca sekilas angka yang tertera dalam proposal itu. Nilainya sangat besar, bahkan cukup untuk membeli rumah, kendaraan, dan membuka usaha baru di kota. Kalau diterima, hidup kita pasti berubah, ucap Dewi pelan. Zulfan hanya mengangguk, namun di balik tawaran yang menggiurkan itu, ada syarat yang membuat hatinya berat. Seluruh bengkel harus dipindahkan ke kota,
dan semua pekerja lama akan diberhentikan. Artinya, puluhan warga desa yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha tersebut akan kehilangan pekerjaan. Malam harinya, Zulfan mengundang Ratna ke rumah. Ratna datang membawa beberapa makanan ringan seperti biasanya. Setelah mendengar penjelasan Zulfan, Ratna terdiam cukup lama. Kalau kamu jadi pindah, apa yang akan terjadi dengan para pekerja? Itu yang terus kupikirkan. Bagaimana dengan Paman Harun? Beliau baru saja pulih. Kalau usaha ini dijual, beliau harus memulai semuanya dari awal. Ratna memandang Zulfan. Apa kata hatimu? Zulfan tersenyum tipis. Hatiku berkata jangan terburu-buru. Ratna mengangguk. Itu jawaban yang benar. Keesokan harinya, keluarga besar kembali bermusyawarah. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Zulfan tidak langsung menyampaikan pendapat. Ia justru meminta semua orang berbicara terlebih dahulu. Seorang sepupu berkata, "Menurutku kita terima saja. Kesempatan seperti ini belum tentu datang dua kali. Yang lain menimpali. Benar, dengan uang sebanyak itu, hidup kita akan jauh lebih mudah." Namun Paman Harun mengangkat tangan. "Aku tidak menolak kemajuan. Semua menoleh kepadanya. Tapi jangan sampai kemajuan itu membuat orang lain kehilangan mata pencaharian." Suasana kembali hening. Kemudian Ratna berdiri. "Ayahku pernah berkata, rezeki yang baik adalah rezeki yang ikut membawa manfaat bagi orang lain." Kalimat sederhana itu membuat semua orang berpikir. Malam itu, Zulfan tidak bisa tidur. Ia keluar rumah dan duduk di bawah pohon mangga. Tak lama kemudian, Dewi menyusul. "Mas masih memikirkan tawaran itu?" "Iya." Dewi duduk di samping suaminya. "Aku ingin bertanya." "Tanya apa?" "Kalau usaha itu dijual, apakah Mas akan benar-benar bahagia?" Zulfan tersenyum kecil. "Aku juga tidak tahu." Dewi menggenggam tangan Zulfan. "Aku menikah dengan Mas bukan karena ingin hidup mewah." Zulfan memandang istrinya. "Aku menikah dengan laki-laki yang selalu memilih berbuat baik, meski jalannya lebih sulit." Mata Zulfan mulai berkaca-kaca. "Itulah yang membuatku bangga." Beberapa hari kemudian, investor dari kota datang langsung ke desa. Mereka membawa kontrak dan berharap Zulfan segera menandatanganinya. Salah seorang perwakilan berkata, "Kami siap membayar lunas hari ini juga." Semua orang menunggu jawaban Zulfan. Ia berdiri sambil memegang map berisi kontrak. Setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya berbicara. "Terima kasih atas kepercayaannya." Investor tersenyum. "Kami yakin Anda mengambil keputusan yang tepat." Namun di luar dugaan, Zulfan menutup kembali map itu. "Maaf." Ruangan mendadak sunyi. "Saya belum bisa menjual usaha ini." Perwakilan investor tampak terkejut, padahal nilainya sangat besar. "Saya tahu." "Lalu apa alasannya?" Zulfan tersenyum tenang. "Karena usaha ini bukan hanya milik keluarga saya, melainkan juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di desa ini." Keputusan itu membuat sebagian orang kecewa. Bahkan ada kerabat yang menganggap Zulfan menyia-nyiakan kesempatan emas. Namun Ratna justru tersenyum bangga. "Kamu memilih jalan yang berat." Zulfan mengangguk. "Tapi aku merasa tenang." Beberapa hari kemudian, kabar penolakan itu menyebar ke seluruh desa. Tak disangka, para pekerja mebel datang ke rumah Zulfan. Mereka membawa hasil panen, buah-buahan, dan berbagai makanan sebagai ungkapan terima kasih. Seorang pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja berkata sambil menahan haru, "Kalau bengkel itu dijual, mungkin kami semua harus merantau." Ucapan itu membuat Zulfan semakin yakin bahwa keputusannya tidak salah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, sebuah bencana besar melanda desa. Hujan deras selama berhari-hari menyebabkan sungai meluap dan banjir merendam rumah-rumah warga, termasuk bengkel mebel keluarga. Kini,
bukan hanya satu keluarga yang membutuhkan pertolongan. Seluruh desa sedang menanti seseorang yang berani mengambil tanggung jawab. Hujan tidak berhenti turun selama 3 hari berturut-turut. Sungai yang membelah desa akhirnya meluap. Air keruh mengalir deras memasuki halaman rumah warga, merendam sawah, kebun, bahkan bengkel mebel milik keluarga Zulfan. Malam itu terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Tolong! Banjir semakin tinggi. Warga berhamburan keluar rumah. Sebagian menyelamatkan barang-barang, sebagian lagi menggendong anak-anak dan orang tua menuju tempat yang lebih aman. Zulfan segera mengenakan jas hujan. Dewi, siapkan selimut, makanan, dan obat-obatan. Aku akan membantu warga. Aku ikut. Tidak, kamu bantu di posko. Di sana lebih banyak ibu dan anak-anak yang membutuhkan. Dewi mengangguk tanpa membantah. Di tengah hujan deras, Zulfan bersama beberapa pemuda desa mengevakuasi warga menggunakan perahu karet milik tim relawan. Rumah-rumah yang biasanya ramai kini hanya terlihat atapnya. Di kejauhan terdengar tangisan anak kecil. Tolong, ada nenek yang belum bisa keluar. Tanpa berpikir panjang, Zulfan menerobos arus banjir bersama 2 orang pemuda. Mereka berhasil mengangkat seorang nenek yang sudah lemah ke atas perahu. Terima kasih, nak, ucap sang nenek dengan suara bergetar. Zulfan hanya tersenyum. Yang penting sekarang nenek selamat. Sementara itu, Dewi dan Ratna mengubah balai desa menjadi dapur umum. Mereka memasak nasi, membuat sayur hangat, dan membagikan makanan kepada para pengungsi. Ratna mengatur para remaja putri untuk membantu memasak. Dewi menghibur anak-anak yang mulai ketakutan karena mendengar suara petir. Jangan takut ya, kita semua di sini bersama. Anak-anak perlahan kembali tersenyum. Melihat itu, Ratna berkata pelan, musibah memang berat, tapi justru saat seperti inilah kita tahu siapa yang benar-benar peduli. Dewi mengangguk. Tradisi keluarga kita ternyata bukan hanya untuk keluarga sendiri. Ratna tersenyum. Benar, siapapun yang membutuhkan pertolongan, mereka adalah keluarga kita. Menjelang pagi, banjir mulai surut. Namun kerusakan yang ditinggalkan sangat besar. Bengkel mebel keluarga dipenuhi lumpur. Banyak kayu yang rusak, beberapa mesin tidak bisa digunakan lagi. Melihat kondisi itu, para pekerja hanya bisa tertunduk. Bagaimana kita bisa bekerja lagi? Tanya salah seorang dari mereka. Belum sempat Zulfan menjawab, tiba-tiba puluhan warga datang membawa cangkul, sekop, sapu, dan ember. Kami datang membantu. Zulfan terkejut. Tapi rumah kalian juga rusak. Seorang bapak tersenyum. Dulu Mas Zulfan memilih mempertahankan bengkel ini agar kami tetap punya pekerjaan. Sekarang giliran kami membantu. Mata Zulfan berkaca-kaca. Tanpa diminta, seluruh warga bergotong royong membersihkan bengkel. Ada yang mengangkat kayu, ada yang membersihkan lumpur, ada yang memperbaiki atap, bahkan ibu-ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja. Suasana penuh semangat. Tak ada yang menghitung siapa bekerja paling banyak. Yang ada hanyalah keinginan untuk bangkit bersama. Sore harinya, sang kakek datang melihat keadaan bengkel. Beliau tersenyum bangga. Nak Zulfan. Iya, kek. Dulu aku mengajarimu bahwa tradisi keluarga adalah saling memikul amanah. Zulfan mengangguk. Hari ini kamu membuktikan bahwa amanah itu tidak berhenti di dalam keluarga, tetapi meluas kepada seluruh masyarakat. Zulfan menundukkan kepala. Semua ini juga karena dukungan mereka. Beberapa minggu kemudian, keadaan desa mulai pulih. Bengkel kembali beroperasi. Bahkan pesanan semakin banyak karena banyak orang mendengar kisah kebersamaan warga desa. Suatu siang, seorang pengusaha dari kota datang berkunjung. Ia bukan datang untuk membeli usaha, melainkan menawarkan kerja sama. Aku ingin belajar bagaimana kalian membangun usaha yang melibatkan seluruh masyarakat. Zulfan tersenyum.
Kami hanya menjalankan satu prinsip. Apa itu? Keuntungan tidak akan berarti jika tidak membawa manfaat bagi orang lain. Pengusaha itu mengangguk kagum. Namun di balik kebahagiaan tersebut, Ratna menyimpan sebuah rahasia. Beberapa hari terakhir ia sering merasa cepat lelah. Ia beberapa kali menahan pusing saat sedang mengaji. Dewi yang melihat perubahan itu mulai khawatir. "Ratna, wajahmu pucat. Apa kamu baik-baik saja?" Ratna hanya tersenyum. Mungkin hanya kecapean. Tetapi ketika Ratna tiba-tiba pingsan di balai desa saat mengajar anak-anak, semua orang panik. Dokter yang memeriksanya berkata pelan kepada Zulfan dan Dewi, "Sepertinya kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada sesuatu yang harus segera diketahui." Mendengar ucapan itu, jantung Zulfan dan Dewi berdegup kencang. Mereka hanya bisa berdoa agar kabar buruk tidak benar-benar datang. Suasana rumah sakit kabupaten terasa sunyi. Zulfan dan Dewi duduk berdampingan di depan ruang pemeriksaan sambil menunggu hasil pemeriksaan Ratna. Wajah keduanya dipenuhi kecemasan. Beberapa menit kemudian, dokter keluar sambil membawa map hasil pemeriksaan. "Alhamdulillah, hasilnya tidak seburuk yang kami khawatirkan," ujar dokter. Zulfan mengembuskan napas lega. Ratna hanya mengalami kelelahan yang cukup berat. Tekanan darahnya turun karena terlalu banyak beraktivitas dan kurang beristirahat. Dewi menutup wajahnya sambil mengucap syukur. "Jadi tidak ada penyakit yang serius, Dok?" "Tidak, namun ia harus mengurangi aktivitasnya selama beberapa waktu. Jika dipaksakan, kondisinya bisa semakin menurun." Ratna yang mendengar penjelasan itu hanya tersenyum. "Aku baik-baik saja." Namun Zulfan menggeleng. "Tidak, Kak. Kali ini kakak harus mendengarkan dokter." Sepulang dari rumah sakit, keluarga besar kembali berkumpul. Sang kakek memandang Ratna dengan penuh kasih. "Seumur hidupmu, kamu selalu membantu orang lain." Ratna menundukkan kepala. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Sang kakek tersenyum. "Tetapi orang yang selalu membantu juga berhak untuk dibantu." Kalimat itu membuat Ratna terdiam. Selama ini ia selalu menjadi tempat orang lain meminta pertolongan. Ia tidak pernah menyadari bahwa dirinya sendiri mulai kelelahan. Melihat keadaan itu, Zulfan berdiri. "Mulai hari ini, kita bagi tugas." Semua anggota keluarga memperhatikan. Anak-anak yang biasanya diajar Ratna akan bergantian diajar oleh kita semua. "Aku siap," kata Dewi. "Aku juga," sahut beberapa sepupu. "Tugas mengantar sembako untuk warga lansia juga akan kita bagi." Ratna memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih." Hari-hari berikutnya, kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa. Namun kali ini, Ratna tidak lagi bekerja sendirian. Dewi mulai mengajar membaca untuk anak-anak setiap sore. Zulfan mengajak para pemuda membuat kelompok kerja bakti rutin. Setiap akhir pekan mereka membantu memperbaiki rumah warga yang masih rusak akibat banjir. Tradisi keluarga yang dulu hanya dikenal di lingkungan mereka kini mulai menjadi budaya seluruh desa. Semua saling membantu tanpa menunggu diminta. Suatu pagi, kepala desa datang mengunjungi bengkel mebel. Ia membawa sebuah undangan. "Bulan depan desa kita akan mengikuti lomba desa gotong royong tingkat kabupaten." Zulfan tampak terkejut. Iya, kami tidak pernah mengejar penghargaan." Kepala desa tersenyum. "Itulah alasan kalian dipilih." Beliau kemudian menambahkan, "Banyak desa memiliki bangunan yang bagus, tetapi belum tentu memiliki kebersamaan seperti di sini. Persiapan pun dimulai, bukan untuk mengejar kemenangan, melainkan untuk menunjukkan bahwa semangat gotong royong benar-benar hidup." Warga membersihkan jalan, anak-anak menanam bunga, para pemuda memperbaiki jembatan kecil yang rusak, sementara ibu-ibu menata taman desa. Ratna, meski masih dalam masa pemulihan, hanya mengawasi sambil sesekali memberikan semangat.
Melihat semua itu, Dewi berkata pelan, "Kak Ratna, iya, dulu aku mengira tradisi keluarga kalian hanyalah cerita turun-temurun." Ratna tersenyum. Sekarang aku sadar." "Sadar apa?" "Tradisi itu bukan soal nama, tetapi tentang hati yang selalu siap memikul beban orang lain." Ratna mengangguk haru. Hari penilaian akhirnya tiba. Tim dari kabupaten berkeliling melihat kondisi desa. Mereka berbincang dengan warga, mengunjungi bengkel mebel, dapur umum yang dulu digunakan saat banjir, hingga kebun keluarga yang kini dikelola bersama. Salah seorang juri bertanya kepada Zulfan, "Apa rahasia kekompakan desa ini?" Zulfan tersenyum, "Kami tidak menunggu siapa yang akan membantu. Kami selalu bertanya, apa yang bisa kami bantu?" Jawaban sederhana itu membuat semua orang yang hadir tersenyum. Beberapa minggu kemudian, hasil penilaian diumumkan. Desa mereka berhasil meraih penghargaan sebagai desa paling inspiratif dalam semangat gotong royong. Seluruh warga bersorak bahagia. Namun bagi Zulfan, Dewi, dan Ratna, penghargaan itu bukanlah tujuan utama. Yang paling membahagiakan adalah melihat desa mereka kembali penuh tawa setelah melewati berbagai ujian. Sayangnya, kebahagiaan itu kembali diuji. Suatu sore, sang kakek memanggil seluruh keluarga besar. Dengan suara yang mulai melemah, beliau berkata, "Anak-anakku, usiaku sudah tidak muda lagi." Semua terdiam. "Aku ingin menyampaikan amanah terakhir sebelum waktuku tiba." Ucapan itu membuat Zulfan, Dewi, dan Ratna saling berpandangan dengan hati yang berdebar. Mereka tahu, pertemuan itu akan menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah keluarga mereka. Sore itu, seluruh keluarga besar berkumpul di rumah sang kakek. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, sementara angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela kayu yang terbuka. Suasana terasa berbeda. Tidak ada suara tawa anak-anak seperti biasanya. Semua duduk dengan wajah serius, menanti apa yang ingin disampaikan oleh sang kakek. Di kursinya, beliau tampak lebih kurus daripada beberapa minggu sebelumnya. Rambutnya yang memutih semakin menegaskan bahwa usia telah banyak mengambil tenaga darinya. Di sampingnya berdiri Ratna yang sesekali membantu membenarkan posisi duduk beliau. Sang kakek memandang satu persatu wajah anak, cucu, dan cicitnya. Lalu beliau tersenyum. "Aku bahagia melihat kalian masih berkumpul seperti ini." Tak seorang pun menyela. Semua memilih mendengarkan. "Seumur hidup," ujar sang kakek perlahan, "aku selalu takut bukan pada kemiskinan." Beliau berhenti sejenak untuk menarik napas. "Aku takut jika suatu hari keluarga ini kehilangan rasa saling peduli." Ruangan menjadi sunyi. Beliau melanjutkan, "Dulu, leluhur kita memberi nama tradisi naik ranjang. Banyak orang salah memahaminya." Beliau menatap Zulfan. Padahal yang diwariskan bukanlah sebuah kebiasaan yang aneh, tetapi kesediaan untuk mengambil alih beban saudara yang sedang tidak mampu memikulnya. Air mata mulai membasahi mata beberapa anggota keluarga. Sang kakek kemudian meminta Zulfan mendekat. "Nak." "Iya, Kek. Selama beberapa tahun terakhir, aku melihat bagaimana kamu membantu Paman Harun." Beliau tersenyum. "Aku juga melihat bagaimana Dewi mendampingi tanpa pernah mengeluh." Dewi menundukkan kepala dengan haru. Kemudian sang kakek memanggil Ratna. "Ratna." "Iya, Kek. Kamu mengajarkan anak-anak desa tanpa berharap imbalan." Ratna menggenggam tangan sang kakek. "Itu semua karena didikan kakek." Beliau menggeleng pelan. "Tidak, itu karena kalian memilih untuk melanjutkan nilai-nilai keluarga." Beberapa saat kemudian, sang kakek mengeluarkan sebuah buku tua yang sampulnya mulai usang. Buku itu dibungkus kain putih yang sudah menguning dimakan usia. "Apa itu, Kek?" tanya Dewi. "Ini adalah catatan keluarga." Semua tampak penasaran.
Di dalamnya terdapat kisah perjalanan keluarga selama puluhan tahun. Tentang bagaimana leluhur mereka membangun rumah pertama. Tentang perjuangan menghadapi masa paceklik. Tentang keluarga yang saling membantu ketika ada yang sakit, kehilangan pekerjaan, bahkan saat tertimpa musibah. Di halaman terakhir tertulis sebuah kalimat sederhana. Jangan pernah biarkan ada anggota keluarga merasa sendirian. Zulfan membaca kalimat itu berulang kali. Ia baru menyadari bahwa itulah inti dari seluruh tradisi yang selama ini diwariskan. Sang kakek kemudian menyerahkan buku itu kepada Zulfan. Aku titipkan ini kepadamu. Zulfan langsung menggeleng. Aku belum pantas, kek. Kepantasan tidak diukur dari usia. Lalu dari apa? Dari kemauan menjaga orang lain. Zulfan menerima buku itu dengan kedua tangan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Aku akan menjaganya. Sang kakek tersenyum lega. Beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan sang kakek semakin menurun. Seluruh keluarga bergantian menjaganya. Ratna membacakan doa di samping tempat tidur. Dewi menyiapkan makanan lembut sesuai anjuran dokter. Zulfan hampir setiap malam menemani sang kakek berbincang. Suatu malam, sang kakek berkata lirih, "Zulfan, iya, kek, kalau suatu hari aku sudah tidak ada, jangan bicara seperti itu." Beliau tersenyum. Semua orang akan kembali kepada Tuhan. Zulfan menahan air matanya. Aku hanya ingin menitipkan satu pesan. Apa itu? Jangan wariskan harta sebanyak-banyaknya. Lalu, wariskan kebiasaan untuk saling membantu. Kalimat itu tertanam kuat di hati Zulfan. Beberapa hari setelah percakapan itu, sang kakek berpulang dengan tenang. Seluruh desa ikut mengantarkan kepergiannya. Tidak hanya keluarga, para tetangga, pekerja mebel, anak-anak yang pernah diajar Ratna, hingga warga dari desa lain datang memberikan penghormatan terakhir. Semua mengenang beliau sebagai sosok yang menyatukan banyak hati. Di pemakaman, Zulfan memegang erat buku peninggalan sang kakek. Dalam hati ia berjanji, aku akan menjaga amanah ini, apapun yang terjadi. Namun ia belum mengetahui bahwa ujian terakhir justru akan datang setelah kepergian sang kakek. Beberapa hari seusai masa berkabung, seorang pengusaha besar kembali datang ke desa. Kali ini ia membawa tawaran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tawaran itu tidak hanya akan mengubah hidup Zulfan, tetapi juga menentukan apakah tradisi keluarga yang telah diwariskan selama puluhan tahun akan tetap hidup, atau perlahan menghilang. Langit pagi di desa tampak cerah. Embun masih menempel di dedaunan ketika sebuah mobil hitam memasuki halaman bengkel mebel keluarga. Beberapa orang berpakaian rapi turun membawa map tebal. Mereka adalah perwakilan perusahaan yang dahulu pernah mengajukan penawaran kepada Zulfan. Kali ini nilai yang mereka tawarkan jauh lebih besar, hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Kabar itu segera menyebar ke seluruh keluarga. Mereka kembali berkumpul di rumah peninggalan sang kakek. Di tengah ruang tamu, buku tua warisan keluarga masih berada di hadapan Zulfan. Ia belum membuka pembicaraan. Ia justru mempersilakan semua orang menyampaikan pendapat lebih dulu. Kalau diterima, ujar salah seorang sepupu, kita semua bisa hidup berkecukupan. Yang lain mengangguk, anak-anak kita bisa sekolah lebih tinggi. Tidak ada lagi yang perlu bekerja keras. Namun Paman Harun berbicara dengan tenang. Aku tidak melarang siapapun bermimpi hidup lebih baik. Tetapi, apakah kita yakin kebahagiaan hanya bisa dibeli dengan uang? Ruangan kembali sunyi. Ratna kemudian berdiri. Ia memandang wajah seluruh anggota keluarga. Dulu, saat banjir datang, siapa yang membantu kita? Warga desa, jawab seseorang. Saat Paman Harun sakit, kita semua. Saat bengkel rusak, seluruh masyarakat bergotong royong. Ratna tersenyum. Semua itu tidak bisa dibeli. Kalimat itu membuat semua orang menundukkan kepala.
Setelah musyawarah panjang, semua mata tertuju kepada Zulfan. Sebagai penerima amanah terakhir dari sang kakek, keputusan akhir ada di tangannya. Zulfan membuka buku tua peninggalan sang kakek. Di halaman terakhir masih tertulis kalimat yang selalu ia ingat. Jangan pernah biarkan ada anggota keluarga merasa sendirian. Ia menutup buku itu perlahan. Kemudian berdiri. Aku sudah mengambil keputusan. Semua menunggu dengan penuh harap. Aku menolak tawaran itu. Ruangan menjadi hening. Namun kali ini tidak ada yang memprotes. Semua memahami alasan di balik keputusan tersebut. Zulfan melanjutkan, aku tidak ingin mewariskan uang yang mungkin akan habis dalam beberapa tahun. Aku ingin mewariskan pekerjaan, persaudaraan, dan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk saling membantu. Ratna tersenyum bangga. Dewi menggenggam tangan suaminya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, Zulfan mengajak seluruh keluarga mewujudkan mimpi yang selama ini mereka bicarakan. Dengan uang hasil penjualan sebagian tanah beberapa waktu lalu, mereka membangun sebuah bangunan baru di samping bengkel. Bangunan itu bukan rumah mewah, bukan pula pusat perbelanjaan, melainkan sebuah balai keluarga dan pelatihan. Di tempat itu, anak-anak muda belajar membuat mebel. Ibu-ibu belajar membuat usaha kecil. Remaja belajar keterampilan. Ratna kembali mengajar membaca, mengaji, dan memberikan pelatihan karakter kepada anak-anak. Dewi mengelola dapur pelatihan untuk para peserta. Sementara Zulfan mengajarkan kejujuran dalam bekerja. Ia selalu berkata kepada murid-muridnya, keahlian membuatmu mendapatkan pekerjaan. Tetapi kejujuran membuatmu dipercaya seumur hidup. Tahun demi tahun berlalu, desa kecil itu berubah menjadi desa yang dikenal karena semangat gotong royongnya. Banyak tamu datang dari berbagai daerah untuk belajar bagaimana sebuah keluarga mampu menjaga persatuan selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang pemuda bertanya kepada Zulfan, "Pak, saya sering mendengar tentang tradisi naik ranjang di keluarga Bapak. Apakah benar seperti yang sering dibicarakan orang?" Zulfan tersenyum. "Tidak." "Lalu apa artinya?" Zulfan memandang balai keluarga yang dipenuhi anak-anak sedang belajar. "Artinya sederhana. Ketika seseorang tidak lagi mampu memikul tanggung jawabnya karena musibah atau kesulitan, anggota keluarga yang lain siap mengambil amanah itu. Bukan untuk menguasai, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi agar tidak ada satupun anggota keluarga yang berjalan sendirian." Pemuda itu mengangguk penuh kagum. Suatu sore, Zulfan, Dewi, dan Ratna berdiri di depan makam sang kakek. Mereka membawa bunga melati kesukaan beliau. Zulfan meletakkan bunga itu sambil berkata pelan, "Kek, amanahmu masih kami jaga." Ratna tersenyum, "Dan akan terus kami wariskan." Dewi menambahkan, "Bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi kepada siapapun yang membutuhkan." Angin berembus lembut seolah membawa doa-doa mereka. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa di balai pelatihan. Suara itu menjadi bukti bahwa warisan terbesar sang kakek bukanlah tanah, bukan pula harta, melainkan hati yang selalu terbuka untuk membantu sesama. Sejak saat itu, setiap kali ada keluarga yang tertimpa musibah, seluruh warga desa datang tanpa diminta. Mereka tidak lagi menyebutnya sekadar tradisi. Mereka menyebutnya sebagai warisan kepedulian. Karena mereka percaya, keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang paling kaya, melainkan keluarga yang tidak pernah membiarkan satu anggotanya menghadapi kehidupan seorang diri. Cerita pun selesai.